Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya sendiri bernama Sultan Abdul Fano Sarebiti. Saya aslinya dari Flores Timur, NTT ya. Dan saya di Padepokan ini ya, atau sekarang sudah kami rubah atau sudah kami sepakat untuk menjadi pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Petu Asy-Syifa ya. Di sini saya sudah sekitar 9 sampai 10 bulan. Alhamdulillah 9 sampai 10 bulan. Dan sekarang di Pondok Petu Asy-Syifa ini saya menjabat sebagai lurahnya pondok, atau bisa dibilang ketua santri. Ya, ketua santri. Ketua santri Pondok Pesantren Petu Asy-Syifa. Ya. Saya sudah lumayan 9 bulan sampai 10 bulan sudah berada di tempat ini bersama Abah Gus Samsudin Jadab ya, membantu beliau dalam hal pengobatan, sekalian ngalap barokah beliau, belajar bersama ya, belajar ilmu hikmah dan lain sebagainya. Mungkin pada saat ini teman-teman saudara-saudaraku yang ada di dimanapun berada bingung dengan kondisi Abah ya, kondisi Abah yang pola tingkah yang tidak masuk di akal ya, jadi di luar dari nalar kita. Ini menurut saya, bagi saya sendiri ya, dari saya sendiri ini saya juga sudah tidak kaget, karena dimanapun banyak ya, dari pondok-pondok salaf dimanapun banyak ya yang mengalami hal-hal yang demikian, seperti yang dialami oleh Abah Gus Samsudin saat ini. Jadi kami sangat berharap ya, doa dan dukungan dari semua pihak, seluruh masyarakat Indonesia, agar mendoakan Abah kami selalu diberikan kekuatan dan kesehatan ya. Dan apapun yang terjadi dalam waktu 2 hari ini memang banyak sekali memberi dampak positif bagi diri saya sendiri dan teman-teman saya, santri-santri yang ada di sini ya. Salah satunya banyak sekali positif, walaupun beliau mengalami hal-hal yang demikian, tapi banyak memberikan pelajaran bagi kami semua, bahwa untuk lebih lebih giat lagi dalam ibadahnya, lebih giat lagi dalam mengajinya ya, lebih fokus lagi dalam mempelajari ilmu-ilmu hikmah yang sudah diajarkan oleh Abah kami. Dan beliau juga banyak sekali memberikan contoh, misalnya kemarin pas waktu sore ya, beliau membuka bajunya, ngepel tangga-tangga musola dan lain sebagainya. Dan saya juga waktu itu ya, saya kebetulan memakai baju putih, beliau mencopot baju saya yang berwarna putih itu, mencopot, karena menurut beliau ya, dalam kondisi yang begitu, menurut beliau bahwa coba putihkan dulu hatinya, bersihkan hatinya, jangan mengutamakan dohirianya, tapi coba untuk belajar untuk membersihkan hatinya dulu ya. Jadi beliau mengambil baju saya, terus mengepel, mengotorin dulu lantainya, ngotor. Terus beliau ngelap dengan baju putih saya. Kemudian beliau membersihkannya lagi, terus memberitahukan kepada saya bahwa sudah bersih atau belum, kata beliau. Saya jawab sudah. Nah, kalau begitu jangan bingung, kata Abah, jangan bingung. Ketika kita sudah secara manusia ini melakukan suatu kesalahan, itu nggak usah bingung, bertobat, terus bertobat ya.
ketika kita sudah melakukan suatu hal yang maksiat atau melakukan suatu dosa, maka teruslah meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana halnya Abah itu memberi contoh, mengotorkan baju saya terus mencucinya, kemudian mencucinya, mengotorin lagi, mencuci, mengotorin lagi, mencucinya. Jadi sangat banyak hal positif yang diberikan, diajarkan oleh Abah ya dalam waktu 2 hari ini. Ya, kami santri Pondok Petuk Asy-Syifah memohon doanya, sekali lagi mohon doanya agar Abah kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam. Saya berasal dari Riau. Saya mondok di Padepokan Nurzat Sejati yang sekarang sudah diganti namanya menjadi Pondok Petuk Asy-Syifah. Saya menanggapi dari kejadian kemarin yang dimana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil, mulai dari kejadian Abah ngepel dengan bajunya sendiri. Beliau membuka baju, kemudian mengepel lantai musola padepokan, kemudian memungut sampah, memakan makanan yang sudah dibuang, kemudian banyak sekali lah. Jadi pelajaran-pelajaran di situ yang bisa saya ambil adalah bagaimana untuk kemudian kita ini bisa berpikir secara positif. Jadi semua hal itu harus kita ambil dari segi positifnya. Tidak semua yang putih itu bersih, tidak semua yang hitam itu kotor. Jadi semua hal itu harus kita sikapi dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, sehingga kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kadang orang itu berlayar tidak sesuai dengan arah anginnya. Jadi orang itu kan, seseorang itu, pemikiran seseorang yang sangat geblek itu, yang sangat bodoh itu adalah bagaimana untuk kemudian dirinya itu mengharapkan orang lain itu sesuai dengan ekspektasinya, tanpa dia melihat sebenarnya kita juga harus menyesuaikan diri untuk kemudian orang lain itu harapan orang lain itu sesuai dengan perilaku kita. Jadi kita itu harus juga menyesuaikan, tidak hanya menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Justru sebenarnya kita harus memantaskan diri kita agar kita itu sama dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Jadi pelajaran saya adalah kita harus selalu memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Jadi agar supaya kita itu bisa menjadi lebih baik dan seterusnya. Mungkin tanggapan saya cukup sekian. Mungkin ada salah dalam saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Helmi, asal dari Bandung. Alhamdulillah, saya sekarang berada di Padepokan Nurzat Sejati. Saya kesini sudah yang keempat kalinya, syukur alhamdulillah. 2 tahun yang lalu saya mengambil program gemblengan
tiada lain hanya untuk mencari ridho Allah. Dan hingga sampai saat ini yang saya rasakan yang paling nikmat adalah rasa ketenangan baik lahir maupun batin. Insya Allah apapun amalan yang diberikan oleh seorang guru, jika diamalkan dengan istiqomah akan mendapatkan berkahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling itu saja yang bisa saya ungkapkan hingga sampai saat ini. Selebihnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari ya. Terima kasih. Terus Kang, jenengan tuh sana berapa setahun, berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus jenengan itu dulu kan waktu ambil gembelan ya. Itu gimana Kang rasanya waktu ngamalkan itu gimana rasanya? Menemukan ketenangan hati di luar dari yang saya pikirkan gitu. Jadi merasa dekat dengan Allah itu benar-benar luar biasa gitu. Jadi sebelum kita menemukan hijrah yang sebenarnya itu ya ini hijrah yang sebenarnya. Bagaimana cara kita berzikir dengan ikhlas penuh hati hanya karena Allah Ta'ala. Itu saja sih sebetulnya ketenangan tersendiri. Terus 2 tahun ya? 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus tes ini berapa kali? Sekitar 4 kali ini yang ini yang 4 kali ya. Terus jenengan itu kan 3 kalian ya. Iya. Terus pengen ke sini terus gimana itu ada rasa apa gimana itu gimana? Sebetulnya sih rasa itu tuh hanya muncul karena saya ingin selalu bersilaturahmi karena di sini adalah guru saya Abah Bu Samsudin. Jadi bagaimana caranya saya luangkan waktu untuk selalu bersilaturahmi, untuk menjalin persaudaraan yang secara terus menerus. Terus jenengan di sini sudah berapa hari ya? Alhamdulillah sudah hampir 5 hari. 5 hari ya. Ya. Terus waktu udah 5 hari ya di sini itu jenengan ketemu kisah itu gimana Kang? Awal saya kesini itu sebetulnya sih sedikit bingung dan memperhatikan apa yang terjadi dengan abahnya. Ternyata setelah saya perhatikan, setelah saya dengar apa yang keluar dari kata-katanya, ternyata ada kajian-kajian yang begitu mendalam terkait tentang menata hati ataupun ngaji roso. Itu sih sebetulnya. Terus sampai itu ya, itu lihat tingkahnya itu gimana Kang? Sama Kalau yang saya perhatikan itu sebetulnya tingkah yang muncul itu sebetulnya memberikan pelajaran kepada kita di setiap apapun yang Abah lakukan. Yang terjadi pada saat ini itu sebetulnya kajian yang begitu mendalam. Jika kita tidak benar-benar merasakan, kita tidak akan tahu apa yang Abah lakukan atau Abah yang terjadi pada Abah gitu. Kalau menurut saya pribadi, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang terjadi seperti orang lain mungkin berpikir yang lain-lain. Maaf ngomong, misalkan ada yang berpikir Abah itu gila gitu, maaf ngomong. Kalau bagi saya bukan. Abah sedang menunjukkan bagaimana sebenarnya yang namanya menata hati itu dengan penuh rasa sabar, ikhlas arti ikhlas yang sebenarnya seperti apa, sabar sebenarnya yang seperti apa, ngaji yang sebenarnya seperti apa. Sebetulnya itu sih, ada kajian yang begitu mendalam tentang tasawuf. Kang, waktu jenengan di sini toh itu jenengan tahu terus itu tingkahnya seperti apa, gimana mengikuti jasanya? Ya, salah satu tingkahnya itu mengenai seluruh santri jika tidak mau
dipukul menggunakan sarungnya ataupun sorbannya, peganglah Al-Quran. Maksud dari apa yang Abah sampaikan itu bukan hanya sekedar dipegang gitu. Jadi ya dipegang, dikaji, dimengerti apa dari isi Al-Quran. Terus Abah mengepel lantai di sekitar musola menggunakan pakaiannya sendiri, menjelaskan sebetulnya pakaian yang kita gunakan itu bukan untuk bermewah-mewahan. Jadi bisa disamakan dengan pakaian itu adalah jasad atau dohir kita yang suatu saat nanti akan tidak terpakai ataupun mati. Itu sih. Terus kayak tahu nggak dengan koyo sendiri koyo makanan yang cuma dimarah itu gimana itu? Iya, sebetulnya di saat Abah sempat marah terkait makanan, karena kita itu sudah diberikan rizki yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dipergunakan dengan baik? Jika kita diberikan rizki, maka ambillah rizki itu dengan cukup. Salah satunya terkait tentang makan, terkait tentang nasi. Ambillah secukupnya, jangan mengambil sesuatu itu penuh dengan nafsu. Jadi kalau nanti berlebihan akan tidak baik dan terbuang. Pada akhirnya kan banyak yang dirugikan. Kalau kajian tentang tasawuf yang begitu dalam seperti itu, ya nasi bisa diistilahkan akan menangis jika dibuang sia-sia dan banyak hal lainnya. Lagi kalau seperti itu gimana kalau sampai nangis itu gimana sama itu terus gimana? Seharusnya kita bisa menyadari proses terbentuknya salah satu nasi. Seperti padi itu, ya mungkin sedikit pengetahuan saya, pertama kali disebar sekitar kurang lebih 120 hari untuk tumbuhnya padi tersebut, dan proses yang lainnya seperti penggilingan dan hingga penanakan nasi hingga matang. Seharusnya kita waktu memanfaatkan nasi untuk mengenyangkan perut, ambillah secukupnya, jangan sampai berlebihan, karena kita tahu tadi prosesnya begitu panjang, jangan sampai kita buang sia-sia gitu. Itu sih sebetulnya kajian yang begitu mendalam. Jika kita memang ingin benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh Abah, dicerna baik-baik. Terus tadi seperti anak-anak suruh kumpul itu sama kerja pas hujan minum air itu menggunakan jelasnya pribadi sama pengertian yang jenengan. Gimana? Terus seperti anak-anak kan suruh kumpul. Iya. Ya terus kon minum air itu cara jelasnya itu gimana? Oh ya, terkait mengenai tata cara minum air putih melalui gelas, terus diminum setiap teguknya. Sebelum minum sekali baca bismillah, minum satu teguk alhamdulillah sampai 3 kali berulang seperti itu pun saya pun dapat sedikit pengetahuan. Itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang Rasulullah berikan kepada umatnya agar di saat kita haus atau ingin minum, lakukan dengan perlahan, jangan kalau bahasa sini ya mungkin ke susu ya itu mungkin ya. Jadi perlakukan dengan perlahan agar tidak tersedak, intinya seperti itu. Jangan sampai tersedak, tersedak tuh nanti mengakibatkan batuk lah gitu. Jadi pelan-pelan aja walaupun kita benar-benar kehausan. Itu insya Allah berkahnya luar biasa. Terus saya sudah minum nggak boleh berdiri, itu gimana sama lihat itu gimana kan? Iya, karena di sunnahnya pun demikian. Di saat kita akan minum air putih ataupun akan makan, disunahkan itu untuk duduk, jangan berdiri. Itu sih yang pengetahuan saya, apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya gitu. Terus gini kan, terus kan suruh apa, terus minum air iklan itu seperti apa, itu gimana maksudnya? Iya, itu adalah salah satu contoh cara meminum air yang baik.
ataupun dengan tata cara 3 kali tegukan, 1 kali tegukan basmalah, kemudian alhamdulillah sampai berulang 3 kali. Itu adalah salah satu cara yang disampaikan oleh Abah. Ternyata yang Abah sampaikan itu saya pun mempunyai informasi bahwasanya cara seperti itu adalah yang disunahkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diperlihatkan di saat berwudu itu hanya salah satu contoh saja. Terus jenengan kon disuruh minum kok seperti air zam-zam itu gimana tadi kemarin itu? Insya Allah wallahu a'lam bishawab, memang apa yang saya rasakan di saat minum air keran yang biasa digunakan untuk berwudu itu persis seperti air zam-zam ya. Ya wallahu a'lam, saya kurang begitu mengerti. Ya insya Allah itu karena banyaknya doa di tempat ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Ahmad. Saya dari Wonosobo dan alhamdulillah sekali saya di sini sudah 6 bulan insya Allah. Jadi saya mau memberikan pendapat tentang kejadian kemarin itu. Baru pertama kali ini saya mengalami hal ini, melihat Abah seperti itu, ya seperti biasanya gitu. Banyak banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kemarin itu, dan banyak pelajaran buat kita semua santri di sini Padepokan. Dan gimana ya, menurut saya itu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian kemarin itu, khususnya itu yang di waktu Abah buka sampah itu. Dan banyaklah, intinya banyak hikmahnya itu yang bisa kita ambil. Sekian sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairon dari Sidoarjo. Saya di sini sudah 1 tahun. Yang pendapat saya yang saya lihat dari Abah selama ini, beberapa hari ini emang bukan yang masuk itu kan guru sejatinya, guru sejati yang mengajarkan Abah untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak contoh yang diajarkan dari beliau, seperti waktu hujan-hujan, karena hujan itu adalah rahmat dan bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Terus membersihkan dari yang bersih menjadi kotor, bisa dibersihkan lagi. Intinya Abah sekarang ini dituntun dari guru sejatinya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi. Saya dari Tulang Bawang, Lampung, dan alhamdulillahnya saya di sini baru 4 bulan kurang lebihnya, insya Allah. Dan menurut saya dari kejadian Abah kemarin ya, banyaklah hikmah yang kita ambil dari pembelajaran Abahnya waktu hujan-hujanan,
dari segi makanan atau dari itu waktu bersihin tangga musola itu. Yang kita diajarin itu bukan cuma dari materi, tapi dari perbuatan Abah sendiri langsung. Tapi ya di saat Abah ngajarin itu ya ada rasa takut juga, soalnya gimana ya, kadang-kadang dimarahin gitu, kayak ngomongnya itu gimana gitu. Takut kadang, tapi banyak ilmu yang didapat dari waktu Abah itu ngajarin itu, waktu hujan-hujanan kita disuruh bersyukur kan, namanya hujan juga kan namanya berkah, rahmat. Kayak kita disuruh minum air yang ada di keran itu, yang air di sinilah intinya, yang biar kita juga kan, masa kita di sini nggak pernah minum air yang ada di lokasi ini. Ya banyaklah hikmah yang kita ambil, ya kurang lebihnya ya seperti itu. Kalau ada yang salah ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wala quwata illa billah, amat ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan ini, di sore yang sangat berbahagia ini, di sini kita mau menyampaikan atau pandangan saya pribadi, Kang Dani. Kenapa kok Abah Samsudin kok seperti itu? Dan banyak sekali yang bertanya di komentar channel Padepokan Naruntat Sujati. Di sini kita sampaikan, yaitu kalau pandangan saya itu Abah melakukan atau bersifat atau bawaannya seperti itu dikarenakan yang masuk itu bukan Abah, atau Abah itu dibawa alam sadar. Itu apapun yang disampaikan dari beliau itu, kalau dia pengennya dipanggil itu Syekh Marzuki atau siapa kan? Iya, Syekh Marzuki. Syekh Marzuki ya. Dan beliau Syekh Marzuki menyampaikan ke semua santri untuk melakukan yang terbaik seperti itu, sahabat ya. Satu. Dan kedua, saya menilai secara langsung apa yang disampaikan Syekh Marzuki itu sangat luar biasa, sahabat ya. Sangat luar biasa, dan ilmunya ilmu Jawa. Jadi ilmu Jawa yang sangat luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu kalau kita bisa menyikapi atau dan bisa mempelajari itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya itu, Kang Andri. Kalau menurut jenengan gimana, Kang? Pandangan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri. Saya berasal dari Sumatera Barat. Yeah. Saya di sini sekitaran sudah kurang lebih 8 bulanan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya di sini sudah 8 bulan kurang lebih. Nah, di sini saya belajar ilmu agama, belajar hikmah. Yeah. Nah, di kemarin hari Selasa ya, Kang. Hari Yeah. apa kemarin? Hari Sabtu atau Hari Selasa. Selasa ya. Yeah. Nah, di tepatnya hari Selasa itu saya awalnya ketika Abah langsung berubah, saya kaget. Kaget ya? Kaget, awalnya kaget. Lah, Abah kenapa kan? Iya. Berpikir, tapi bertanya dalam hati sendiri ya. Iya. Abah kenapa? Terus saya nggak tahu kan. Terus akhirnya santri-santri pada ngumpul, disuruh ngumpul sama Abah. Pas habis ngumpul, Bukan Abah, berarti yang merasukin Abah itu kan? Nah. Yang nyuruh ngumpul santri. nah Iya, monggo lanjut. ketika Abah nyuruh santrinya ngumpul, saya ini bukan Samsudin. Heeh. Nah, saya ini adalah gurunya Gus Samsudin katanya. Gurunya guru mulo katanya. Gurunya guru Abah. Ya, guru batin maksudnya Guru kan? batin, Iya. guru batinnya Abah yang merasuki di dalam dirinya Abah menggunakan.
Nah, tujuannya untuk mendidik santrinya di sini. Ya. Tujuan Syekh Marzuki, Mbah Syekh Marzuki ini tujuannya merasuki diri Abah. Yang pertama untuk memperbaiki diri, belajar lebih baik lagi, seperti Abahnya belajar lebih baik lagi, dan Membersihkan untuk hati. membersihkan hati, dan untuk santri-santrinya diberi didikan atau masukan-masukan lah Secara langsung ya. secara langsung oleh Iya. Syekh Marzuki. Ya, siap. Lanjut. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, saya baru paham ternyata Abah bukannya dirinya Abah, tapi dimasuki oleh gurunya Abah. Gurunya apa? Ya. Yang bernama Syekh Marzuki. Ya, Nah, Marzuki. di situ saya mulai paham. Oh, jadi baru saya ngerti kenapa sifatnya, karakternya Abah berubah. Nah, di situ saya di sini juga banyak banyak ilmunya ya. Setelah kaget dan setelah tahu, saya tidak kaget lagi, dan saya malahan senang lah. Ada rasa senang karena kita di sini banyak sekali hikmahnya yang telah diajarkan oleh gurunya Abah, yaitu Syekh Marzuki. Syekh Marzuki ya. Contohnya yang kemarin waktu di sini, waktu hujan-hujan ya Kang. Iya, hujan-hujan. Hujan-hujan itu kita disuruh ngumpul. Kumpul. Sini loh, hujan-hujan katanya. Hujan-hujan ini adalah rahmat. Rahman. Ya. Karena air hujan bisa menyembuhkan penyakit. Segala penyakit ya. Nah, saya belajar di situ. Dan yang kedua, Abah juga keluarin ini bongkar-bongkar sampah. Bongkar sampah ya. Sampahnya dibongkarin semua. Saya perhatiin aja. Pertamanya saya nggak tahu ngapain sampah dibongkarin, kan kotor kata saya gitu ya, dalam hati saya bertanya-tanya. Terus setelah dibongkar-bongkarin, dicari-cari semuanya, ternyata ketemulah makanan, banyak makanan seperti nasi ya Kang. Iya. Nasi yang sudah basi terus dimasukin dalam sampah. Nah, itu dimakan sama Abah. Iya. Dimakan sedikit, dimakan. Habis dimakan, Abahnya nangis. Terus ini loh makanan katanya. Makanan ini rezeki. Rezeki yang diberikan sama Allah. Ya. Jangan dibuang katanya, harus dihabiskan. Kalau makan harus dihabiskan kata. Iya. Lebih menghargai yang mau ngasih rezeki ke kita. Nah, di situ saya paham. Saya juga sempat sedih lah, nangis, keluar air mata ya. Karena saya baru merasakan pentingnya menghabiskan atau menghormati makanan rezeki ini ya. Nah, di situ saya sedih, saya terharu lah. Saya baru merasakan pentingnya makanan itu dihabiskan, itu sangat penting sekali. Nah, setelah itu banyak hikmahnya, kita belajar tentang perilaku-perilakunya dan ceramah, masukan-masukan yang diberikan oleh kamu loh, gini. Harusnya di sini kamu perbaiki. Yang banyak yang dia Secara langsung dia mengajarkan ya ke semua santri yang ada di Padepokan ini. Di pesantren Nur Asifah. Nur Asifah. Dan sekarang Syekh Marzuki itu menyampaikan ke semua santri, dia pengennya di tempat ini dibikin nama itu Nur Asifah. Pesantren Nur Asifah. Ya. Jadi di sini tidak ada lagi nama Padepokan Nur Satujati. Nah, iya benar. Monggo lanjut. Nah, setelah dijelaskan, setelah belajar, saya jadi suka lah sama ceramahnya gurunya Abah, mengajarkan hikmah yang sebenarnya diri kita itu manusia, jangan dibikin seperti hewan lah. Contohnya gini ya Kang, kita itu manusia diberi akal, itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di sini Abah itu sebenarnya enggak gila, enggak gendeng ya, maksudnya bahasa Jawanya enggak gendeng. Iya, enggak gendeng, enggak kok. Tapi mungkin penilaian dari orang yang menonton di tayangan itu mungkin ngirain Abah gendeng. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, Abah lagi mengikuti kata hatinya atau mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi gurunya itu memakai raga Abah Gus Samsudin Jadab seperti itu. Jadi banyak sekali yang disampaikan ke kita, ke semua santri, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Begitu Kang. Ya benar. Iya. Saya banyak sekali lah ilmu hikmahnya di sini. Dan ketika disuruh zikir ya Latif. Kamu disuruh zikir ya Latif. Selama ini saya zikir dari kemarin itu zikir ya Latif. Tapi
nggak merasuki setelah dinasehatin sama gurunya Abah itu, saya baru ngerasain ternyata ya latif itu kan maha lembut ya. Iya, maha lembut. Ya, yang maha lembut. Nah, Maha lembut. dalam zikir artian yang tenanan kata Abah kan zikir itu yang ini nggak benar kan tenanan zikirnya. Nah, dalam artian tenanan saya langsung terbuka pikiran saya. Nah, setelah zikir ya latif artinya lembut. Lembut itu berarti hati kita juga dilembutkan, perkataan kita dilembutkan, terus cara sifat tingkah laku akhlaknya kita dilembutkan. Nah, saya baru merasakan itu setelah dikasih tahu sama gurunya Abah, kamu itu zikir ya latifnya yang benar, yang tenanan, yang sungguh-sungguh lah gitu. Jangan ini. Nah, saya baru merasakan, oh iya ya, saya baru paham. Yang penting Abah itu, yang berpikiran Abah itu gendeng, enggak. Abah sehat. Saya jujur saya di saat kita kumpul itu, ya mohon maaf yang merasukin apa itu, jujur sumpah nggak tahu saya merinding. Jadi kerasa itu energinya, auranya itu luar biasa yang di dalam dirinya apa itu. Yang secara penyampaiannya, jujur saya tidak pernah mendengar kata-kata beliau Abah ya. Itu memang luar biasa maknanya. Ya makanya itu semoga kita semuanya santri pada Pekan Nusantara Siti mengambil hikmah atas kejadian ini dan diberikan ketabahan dan kesabaran. Saya Kang Dani selaku pengurus pada Pondok Pesantren Nur Syifa dan jenengan selaku santri di sini. Iya. Santri Pondok Pesantren Nur Asyifa. Iya. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya ya apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang keliru lah, saya mohon maaf karena saya di sini belajar menjadi lebih baik, bukan berarti saya baik. Ya jadi gitulah. Ya cukup gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Abdur Rauf Mutawakil. Santri-santri manggil saya Kang Rauf. Pada sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kejadian beliau Abah Gus Samsudin. Kenapa tuh Abah Gus Samsudin yang sekarang ya. Sebelumnya saya berbicara bosannya campur-campur ya sama bahasa Jawa. Nggih. Terus wonten napa kalih kejadian Abah Gus Samsudin? Apakah gila? Apakah apakah menjadi yang dikatakan orang-orang ya. Terus beliau itu Abah Gus Samsudin Syahidab mengalami bimbingan khusus dari guru batinnya. Terus waktu beliau dibimbing oleh guru batinnya, mengajarkan semua santri dalam hal kebaikan ya, semua ada hikmahnya. Jadi di sini semua santri belajar ilmu hikmah harus bisa mengambil hikmah di balik kejadian tersebut. Nah, terus dek winginane sonten beliau ngajak santri udan-udan nggih. Terus botene bukane ngejak udan-udan delingan mboten.
Terus hikmah di balik udan-udan ini beliau ngendikan iki lho cah rahmate pangeran. Mosok koyo ngene awakmu wedi arep banyu. Wong iki rahmat kok, rahmate kok pangeran. Mosok gak gelem dikai rahmat. Terus air hujan ya. Air hujan yang dibicarakan oleh beliau sama guru batinnya itu adalah rahmat. Rahmat semua alam, rahmatan lil alamin, rahmat semua alam. Jadi yang bukan hanya manusia yang merasakan itu, namun hewan, tumbuhan, semua pasti mendapatkannya. Nah, beliau ngendikannya ngeten. Iki lho cah, awakmu lek gelem udan-udan, klambimu mbok cepot karo zikir ya Allah, alhamdulillah, wa ni'matillah. Kuwi awakmu percaya ora percaya iso dadi obat minangka lek awakmu imang bener-bener percaya karo nikmati pangeran. Nah, ngoten. Terus beliau mengajak hujan-hujan ini bukan hanya bermain. Nah, jadi di sudut pandangan lain memang iki piye to santren jak udan-udan. Nah, itu semua ada hikmahnya. Jadi saya sebagai santri menyikapi bahwa beliau itu mengajak tadabbur alam itu. Semacam kayak menikmati rahmat yang sudah diberikan Tuhan, nikmat hujan ya. Nah, semua santri diajak hujan-hujan sama beliau. Nah, terus yang seperti halnya yang lain, waktu itu beliau mengajak ke sampah-sampah. Jadi waktu beliau Gus Samsudin mengajak ke sampah-sampah, membongkar tempat sampah, beliau ngesok tempat sampah nih memang dipilih makanan-makanan yang yang tidak makan yang turan makan dibuang tadi. Jadi semua santri diperlihatkan oleh beliau, iki lho cah, panganan ki asline sejatine nangis mbok gua iki ora rahmate pangeran kok ora mbok ajeni. Jadi rahmat sego sing saupa ngene iki mbok gua iki lek nangis iso ndongakne. Hati-hati. Nah, jadi semua hal kejadian tersebut kita ambil hibroh atau hikmah ya di setiap kejadian tersebut. Jadi hikmahnya kita ditunjukkan oleh beliau makanan yang dibuang-buang itu bahwasanya jangan sampai kita ya yang sudah terjadi ya sudah, intinya kedepannya jangan sampai kita mengulang lagi bahwa kalau makan apapun, makan nasi, makan roti, makan jajan, jangan sampai kita menyisa sedikit pun. Jadi itu adalah suatu nikmat rezeki, itu nikmat rezeki yang dimana orang lain belum tentu bisa makan kayak kita, kok malah kita diberi nikmat kok malah gua kan ngono. Jadi beliau mencontohkan di kejadian tersebut ojo sampai mbok baleni meneh, cuma sampai mbok pindhoni meneh. Nah, sejatine nikmat makan ya, kita makan nasi kok dibuang-buang sejatinya nangis gitu. Jadi intinya di dalam kejadian tersebut kita ambil hikmah, kita ambil ibrah di semua kejadian tersebut. Oke. Selain itu, melihat kondisi beliau yang sekarang, kita sebagai santri tentu saja sudah hal biasa di dalam ilmu al-hikmah. Soalnya banyak di pesantren-pesantren yang mengalami kayak beliau. Nah, itu kalau bahasa pondokannya kan jadzab majadub. Nah, yang perilakunya, tindak tanduknya itu memang dipandang mata itu kayak orang gila, tapi tidak gila. Tutur katanya itu ya yang baik-baik, ya Allah ya nyuruh zikir, nyuruh wiritan. Hanya dari pandangan saja yang kelihatan gila. Jadi mohon dipengerti dan mohon bantuan doanya untuk beliau. Semoga beliau
diparingi kesehatan, diparingi kesabaran dalam semua hal ujian ini. Mudah-mudahan beliau bisa melewati semua ujian ini. Nggih. Sebelumnya mohon maaf apabila tutur kata saya yang kurang enak ya, yang kelera-klerune kula pangapunten ingkang kathah. Nggih. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di sini saya ingin menjelaskan dan ingin bercerita tentang apa yang terjadi kemarin itu. Nah, yang pertama saya ingin mengenalkan dulu saya siapa, dari mana. Yang pertama saya namanya adalah Kang Sopyan dari Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini saya sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, kenapa kok bisa sampai hampir 2 tahun? Karena saya merasa di sini yang diajarkan itu semuanya adalah ketauhidan. Nah, ketauhidan itu apa artinya? Jadi yang diajarkan Abah dan kepada semua pasien-pasien yang datang ataupun yang lainnya itu, yang pertama itu ada 5. Yang pertama itu berpegang teguh kepada tali Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, mengamalkan sholawat. Yang keempat, baik kepada sesama. Dan yang kelima adalah baik kepada negara. Nah, 5 hal ini yang menurut saya bisa menjadi poin penting dan pembelajaran penting untuk kita nanti kalau sudah di luar dari pondok ini misalkan gitu. Jadi, nah itu yang pertama. Ya, terus karena itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kenapa kok bisa sampai ada apa dengan Abah Samsudin? Jadi sebenarnya itu yang apa namanya? Jadi sebenarnya Abah itu sedang mengalami yang masuk itu sebenarnya seguru batinnya. Nah, seguru batinnya dalam arti apa? Dalam arti untuk mengajarkan santri-santrinya banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran, seperti mencopot bajunya, terus nanti dilap lagi, terus nanti dikotori lagi, terus nanti dibersihkan lagi. Itu ada poin pentingnya. Seperti poin pentingnya, kalau kita contoh sebagai manusia, kita dikotori sama orang lain. Nah, kita itu nggak boleh sampai marah, jengkel. Kenapa? Karena tugas kita itu untuk membersihkan lagi. Ketika dikotori ya dibersihkan lagi, karena tugas manusia itu untuk membersihkan hati gitu. Jadi nggak boleh sampai jengkel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti makanan kenapa kok nggak boleh sampai tersisa dan harus dihabiskan? Itu banyak manfaatnya, karena di luar sana banyak orang-orang yang nggak bisa makan, yang belum bisa makan, tapi di sini udah banyak rezeki yang bisa kita makan, jadi nggak boleh disia-siakan gitu. Jadi paling segitu yang bisa yang jenengan ketahui. Ada lagi yang teman ketahui dan itu ya, selain itu lagi banyak yang saya ketahui tentang kayak pengobatannya. Semuanya kan kita lakukan dengan syahadat dan sholawat. Jadi yang kita awal itu pengobatannya kita lakukan dengan syahadat dan sholawat. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, syahadat dulu, sholat dulu, lalu kita mendoakan orang-orang, dan orang yang datang pun kita tidak memaksa. Jadi mereka datang, terus nanti kita layani, kita jelaskan, terus nanti kita ruqyah dan doakan bersama-sama, dan tidak menjamin kesembuhan. Sama kita di sini niatkan silaturahmi dan saling doa doa. Itu secara pengobatannya. Terus secara pengajaran santri-santrinya, selain mengajarkan kitab-kitab yang lain, itu poin yang paling penting adalah mengajarkan ketauhidannya dulu, seperti berpegang teguh kepada tali Allah, baik kepada kedua orang tua, mengamalkan sholawat, baik kepada sesama, dan baik cinta kepada negara. Nah, 5 poin pondasi ini yang paling penting ketika nanti kita seandainya sudah tidak di sini lagi, misalkan seperti itu, untuk nanti bisa pembelajaran di luarnya nanti. Jih matur suwun, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin,
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya di sini sebagai santri, perkenalkan nama saya Sirajuddin, berasal dari Jawa Barat. Nggih, alhamdulillah alamin, di sore hari ini alhamdulillah masih diberikan suatu nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa tertawa, nikmat kita masih bisa bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingat kejadian kemarin-kemarin, sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri beliau Abah Gus Samsudin Jadab, kejadian itu membuat saya terkagum-kagum dan yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, dari kejadian seperti itu saya mendapatkan suatu ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, dalam arti hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kejadian itu. Alhamdulillah, dari kejadian seperti itu saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, karena di setiap tutur kata beliau terkandung suatu hal tutur yang bijaksana sekali, dalam arti suatu hikmah. Seperti kemarin beliau itu menyampaikan hujan itu adalah rahmat. Kenapa kok orang-orang itu pada takut hujan? Padahal hujan itu yang membuat kita hidup, yang membuat kita tanaman hidup, yang membuat kita bisa makan, yang membuat kita bisa minum, yang membuat kita ya intinya sangat luar biasa sekali, karena hujan itu rahmat yang sangat luar biasa. Dan contoh lainnya seperti kemarin saya melihat dengan mata saya sendiri, Abah itu kemarin itu saya itu bingung. Abah itu kemarin itu duduk di samping sampah-sampah, terus makanin bekas-bekas nasi yang sudah jatuh. Dan saya perhatikan di situ itu ada suatu hikmah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena jangan membuang-buang makanan, entah sisa-sisa makanan, hargai, karena satu butir nasi pun, karena satu teguk air pun itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bersyukurlah setiap hari kita yang bisa makan, kita yang bisa minum, kita yang bisa merasakan perut kita kenyang setiap hari. Itu sungguh nikmat yang sangat luar biasa sekali. Dari kejadian seperti itu, kenapa Abah makan dari bekas-bekas sampah, dari nasi-nasi jatuh yang sudah kotor. Saya pahami itu dari kejadian itu, jadi jangan sia-siakan makanan-makanan, entah sedikit pun, entah minuman. Dalam arti kita harus menghargai sebuah makanan. Sampai makanan satu butir nasi pun Abah yang sudah jatuh itu sampai dimakan, makanan yang sudah lama suatu minggu tuh Abah makan. Dan di situ saya merasa bingung, oh Abah kenapa kayak gitu. Dan saya pahami ya, sungguh sangat luar biasa sekali. Intinya masih banyak dari kejadian-kejadian seperti itu. Abah itu mencontohkan banyak suatu kejadian-kejadian. Seperti kemarin Abah itu melepas bajunya yang warna putih itu untuk mengelap-ngelap lantai di depan musola, terus dicopot lagi, terus dikotorin lagi, terus dibersihin lagi. Nah, saya pikir-pikir waktu awal itu saya nggak paham kok Abah kenapa kayak gitu. Terus saya pikir-pikir, alhamdulillah nggak tahu ya ada pemahaman diri sendiri kayak gitu. Oh ternyata apa yang saya pahami, terus apa yang saya pelajari itu ternyata di balik baju yang kotor itu jadi ada pelajaran yang sangat luar biasa. Seperti jadi orang yang salah itu ya nggak bersalah.
Karena Allah itu ya Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Yang terpenting menurut pandangan saya semuanya itu adalah hikmah yang sangat luar biasa. Yang namanya hikmah itu ya bijaksana. Setiap tutur kata beliau waktu kejadian seperti itu ya semuanya mengandung hikmah semua. Mengandung hikmah semua. Alhamdulillah. Mungkin niku pendapat dari saya mungkin seperti itu. Yang terpenting kita ambil sisi positifnya dan jangan memandang dari satu mata. Karena ya terdapat di dalam hadis entah maqalah itu, waktu saya dengar itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Mungkin seperti itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memandang kita itu bukan dari rupa kita, bukan dari bentuk kita, tapi memandang dari hati kita sendiri. Ya mungkin menurut pandangan orang lain Abah itu kayak gini gitu gimana, kayak gitu gimana, seperti orang gila bagaimana. Tapi menurut saya, karena saya melihat dengan mata saya sendiri, itu sungguh sangat luar biasa sekali. Setiap kali tutur beliau itu mengandung hikmah, mengandung omongan yang bijaksana dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin niku pendapat dari saya. Mohon maafnya bila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.